Lagi, aku tak ingin membuat kau kecewa. Aduh, kau merayuku lagi. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa,
terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia
khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah
terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah
Kembali dengan cuaca hujan ya, yang saat ini juga mengguyur wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Nah, seperti yang sebelumnya kami juga sampaikan bahwa siang ini kami akan hadirkan dalam bincang inspiratif ya, bersama dengan tokoh ataupun juga public figure ya, ataupun juga sosok-sosok yang menginspirasi untuk kita semua. Saya sudah kedatangan tamu spesial untuk siang hari ini. Ini jauh-jauh loh ya, dari Kolaka. Beliau adalah Dr. Laode Muhammad Adi Ardiawan, SCAP NS MKes PhD, Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Selamat siang, Selamat Pak Rektor. Siang, Siap, Kakak. Kabar gimana, sehat baik hari ini? Alhamdulillah. Boleh tahu nih aktivitas dari pagi apa nih Pak Rektor? Pagi tadi mengajar dulu, kemudian hadiri undangan, Ya. kemudian langsung ke RRI. Ke RRI. Waduh, jadi memang cukup padat juga begitu ya untuk hari ini kegiatannya. Lumayan. Karena habis weekend ya. Betul. Nah, ini memang sengaja memang sebelumnya dari Kolaka ada jadwal gitu ya ke Kendari atau gimana? Iya, kebetulan sebentar malam ada meeting dengan beberapa rekan kerja. Oke. Jadi sekalian ke Kendari. Wah, ini menarik sekali ya Pak Rektor, ini kalau dari beberapa yang kita ketahui sebelumnya, karena Pak Rektor ini menjadi rektor termuda ya di wilayah timur Indonesia gitu ya. Seperti itu. Boleh tahulah, nanti kita coba gali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi seperti apa sih sebenarnya seorang rektor muda begitu ya di wilayah timur Indonesia. Saya kalau dari namanya ini ada Dr. Laode Muhammad Adi Ardiawan. Laode berarti dari Buton atau Muna begitu ya. Ini asalnya boleh tahu dari mana? Ya, asli Buton Wakatobi. Oh, Wakatobi. Khususnya ya. Asli kelahiran Wakatobi gitu ya. Asli kelahiran Wakatobi, Wanci. Wanci, tepatnya di Wanci ya. Yes. Wow, ini luar biasa loh, dari Wanci menjadi sosok yang saat ini pastinya banyak ya. Kemarin-kemarin tuh wah, masih muda nih, usianya masih sangat muda. Boleh tahu sekarang di usia berapa? Siap, kemarin pasca pelantikan di usia 32 dan insyaallah dan sudah memasuki di 32 di bulan ini. Oh, 33 bulan ini. Yes. Berarti masih cukup muda ya, kelahiran 90-an ya berarti ya. Yes, 93 tepatnya. 93. Oke, ini di dunia pendidikan sendiri emang dari dulu kan begitu memang ini punya untuk di dunia pendidikan sendiri sejak kapan sih mungkin membidangi, atau dari mungkin bisa digambarkan, diceritakan sampai bisa menjadi rektor itu gimana? Oke, terima kasih. Jadi pertama kali jadi dosen itu di usia 26 tahun, tepatnya di Stikes Karya Kesehatan, ya, PPNI biasa yang PPNI. kita sebut ya, PPNI Kendari. Ya. Kemudian setelah itu jeda 2 tahun, saya ikut berkontribusi mendirikan 5 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Salah satunya Aisyah Kendari. Ya. Kebetulan home base saya di Baruga itu ya? Yes, kebetulan home base saya di Baruga, Aisyah Kendari. Kemudian ada ITBM Kolaka, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Kolaka, ISTEK Aisyah Kendari, kemudian Institut Teknologi ITBKM Bisnis Kesehatan Munabarat, Muhammadiyah Munabarat, kemudian UM Kota yang dulunya Intens Kolaka Utara, sekarang UM Kota Kendari, UM Kolaka Utara. Ya, seperti itu perjalanannya dalam proses pendirian kampus. Memang ada mungkin orang-orang yang menyokong di dalamnya gitu ya. Siapa sih mungkin memang pendiri-pendirinya gitu, supaya mungkin kita tahu juga, oh ternyata memang ada gitu ya di Sulawesi Tenggara ini, bukan cuman satu tadi gitu ya. Iya, ada. Maksudnya apa nih? Berarti ini dari kalau tadi di kayak Muhammadiyah, ISTEK itu berarti dari ini Muhammadiyah gitu ya, atau gimana?
Ya, saya dikaderkan di Muhammadiyah. Kebetulan saya dapat ilmu pengalaman banyak di Muhammadiyah. Ya. Dan saya dibimbing secara teknis oleh tim dari PP Muhammadiyah. Ada namanya Dr. Dwi Cahyono. Beliau yang mengajarkan proses pendirian hingga pelaksanaan dalam perguruan tinggi. Artinya mendirikan memang mudah, tetapi mempertahankan dan mengembangkannya itu yang luar biasa, butuh manajemen ekstra yang lebih baik. Seperti itu. Berarti kalau yang di Kolaka sendiri ini memang Pak Rektor sendiri yang mendirikan gitu atau gimana? Oh tidak. Jadi saya kebetulan lama di luar negeri. Saya menempuh pendidikan doktoral di Indonesia dan di luar negeri. Yeah. Dan permintaan untuk menjadi rektor sudah dari umur 30 sudah diminta, cuman karena masih ada kesibukan dalam menempuh pendidikan, saya fokus untuk menyelesaikan pendidikan dan kemudian menerima untuk diamanakan menjadi rektor di Institut Kesehatan Menara Bunda Kolaka. Berarti ini masih baru ya? Bisa dikatakan baru berapa tahun ini sejak berdirinya? Nah, kita baru 2 bulan. Ini 2 bulan. Yes, belum terlalu lama. Ini belum cukup malah 2 bulan. Dan targetnya di bulan 10 kita sudah berubah bentuk dari institut menjadi universitas. Wow, cepat banget ya. Ya, ada progres dan tahapan yang kita sudah pahami. Iya. Dan ada target. Saya setelah menjadi rektor, target saya yang paling pertama selain meningkatkan akreditasi, tentunya kita berubah bentuk menjadi universitas. Yes. Okay. Padahal masih muda ya, tapi sudah memang sesuai dengan target gitu ya, Pak Rektor. Saya pribadi punya target sendiri, Kakak. Artinya saya pahami diri bahwa saya tidak selamanya menjadi rektor, dan ketika saya diamanahkan menjadi rektor, saya ada target untuk mencapai hal itu, dan ketika target itu tidak tercapai, saya siap untuk mundur. Kenapa? Karena berarti saya tidak mampu melaksanakan amanah dan target saya seperti itu. Kalaupun sesuai target, saya juga pasti akan mundur karena saya tidak prinsip ya, saya tidak mau stagnan di satu tempat. Saya ada pepatah orang bilang umur tidak bisa diulang. Jadi target saya di umur 40 sudah. Saya dunia yang lain lagi saya ikuti. Oh gitu ya. Yes. Oh, oke. Lalu ini baru berapa bulan ini gitu ya? Ini di bidang kesehatan ya? Yes. Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis ini boleh diceritakan seperti apa sih? Mungkin secara umum gambarannya dari kampus ini? Oke, kampus ini memiliki 4 prodi. Yang pertama yang diunggulkan, dulunya kampus ini adalah sebuah institusi akademi. Dalam hal ini Akademi Kebidanan atau biasa kita sebut Akbid Kolaka. Kemudian berubah bentuk menjadi institut dan mendirikan 3 program studi. Yang pertama ada program studi administrasi kesehatan, kemudian program studi kewirausahaan dan S1 bisnis digital. Khusus kebidanan ini masih D3 saat ini, tetapi ya target tadi bulan 10 atau bulan 11 insya Allah jika tercapai, dengan seiringnya berubah bentuk menjadi universitas, ada beberapa program studi yang mesti ditambah, khususnya D3 kebidanan menjadi S1, ditambah S1 kebidanan dan plus profesi kebidanan, seperti itu. Jadi memang sebenarnya dulu ini sudah ada ya, di Menara Bunda, Akbid Kolaka. Akbid begitu ya. Sudah 11 tahun, luar biasa ini kampus. Oke, jadi memang bertahap sih ya begitu. Nanti mudah-mudahan sesegera mungkin juga bisa menjadi universitas begitu ya. Amin ya, kita doakan bersama. Baik Pak Rektor, ini kalau dari sisi tadi usianya masih muda, boleh tahu ini dengan gelar yang sampai PhD kan, memang berarti dari luar negeri tadi ya. Usia berapa sih ini sampai mungkin boleh diceritakan pendidikan dari TK, SD gitu sampai ke luar negeri ini gimana? Oke, baik. TK saya tidak langsung saja ya di zaman kita ya.
saya langsung melaksanakan pendidikan sekolah dasar di Wawa, tepatnya di SD 4 Baruga, SD 10 Baruga dulu namanya. Oh, bukan di Wakatobi ya? Memang sudah Bukan, di sini. saya sudah stay di Kendari, cuman Iya. lahirnya memang di Wakatobi dan orang tua asli Wakatobi. Kemudian SMP lanjut di SMP 4 Kendari, Iya. kemudian SMA 5 Kendari, kemudian sempat mengenyam pendidikan di Universitas Halu Oleo. Kemudian pindah integrasi ke Stikas Avicenna yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi institut. Iya. Kemudian profesinya saya lanjut di Mandala Waluya. Dulu masih Stikas Mandala Waluya, dan kemudian lanjut S2-nya tepat berubah bentuk menjadi Universitas Mandala Waluya, dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Strada Kendiri. Dan bersamaan lanjut di Saint Paul University Filipina. Jadi secara bersamaan program doktoral, tetapi beda bidang keilmuannya. Seperti itu. Oke. Berarti berapa tahun itu sudah bisa selesai gitu ya? Double biasa. Double ya? Yes. S2 plus, profesi plus S2. Iya. S3-nya double juga bersamaan. Dan bersamaan juga selesai, seperti itu. Wow, luar biasa ya, bisa dikerjakan dalam satu waktu, istilahnya mungkin seperti itu ya Pak Rektor ya? Siap, memanfaatkan momentum yang susah, oke. momentum niat untuk belajar, Iya, niat untuk mengenyam studi, tentunya juga finansial yang Iya. masih ada kita cari ya. Betul. Jadi kita manfaatkan momentum itu, karena orang bilang katanya momentum tidak datang dua kali. Jadi sekali datang kita maksimalkan semaksimal mungkin sampai tuntas. Iya, oke. Sekali tepuk dua nyamuk gitu ya. Siap. Dan memang kalau tadi disampaikan harus memang ada kemauan, ada finansialnya juga gitu ya. Kalau tidak ada itu juga mungkin tidak akan bisa. Ya, sangat susah. Oke. Tapi memang dari kecil gitu memang sudah bercita-cita kah sebagai memang di dunia kesehatan lah begitu, atau seperti apa? Niat nggak ada sama sekali, cuman mungkin karena ayahanda seorang guru, beliau, saya terinspirasi dari beliau. Iya. Beliau lanjut pendidikan walaupun tidak sampai doktoral, magister. Kalau lagi-lagi ada kata orang bilang, diupayakan pendidikanmu melebihi orang tuamu. Jadi semaksimal mungkin, berarti standar saya harus doktoral. Jadi saya upayakan semaksimal itu, dan insya Allah lah ya, target profesor itu tidak mustahil. Dan berikutnya berarti ya? Yes, target berikutnya profesor ya, kita upayakan 2-3 tahun, kan maksimal 2 tahun ya, setelah mengenyam pendidikan doktoral dan bisa mengurus profesor seperti itu. Berarti sudah ada rencana nih? Yes, sudah ada rencana. Sudah ada ya. Oke. Untuk saat ini boleh tahu sudah berkeluarga atau belum nih? Belum. Belum. Izin. Nah, itu kan Siap. masih muda dengan pencapaian yang saat ini sudah menjadi seorang rektor. Terbayang nggak sih sebelumnya memang di usia yang masih muda begitu ya, ini sudah berada di titik ini gitu? Terbayang tidak, cuman menjalani saja. Menjalani saja. Iya. Mengalir apa adanya gitu ya, mengalir saja. Iya, mengalir apa adanya, dan ketika ada kesempatan kita maksimalkan. Kita terima dan kita maksimalkan seperti itu. Karena memang ada pertimbangan. Yang tadi kita masih muda, belum menikah. Orang ada pertanyaan, apakah yang muda ini bisa memimpin sebuah institusi dengan beban berat dan tekanan itu, maka kita harus upayakan agar bisa. Karena itu adalah tolak ukur kita untuk ke tahap selanjutnya. Bagi saya itu, ketika saya mampu, berarti saya bisa ke tahap selanjutnya. Tetapi ketika saya tidak mampu, ya berarti saya gagal dalam menjalaninya. Jadi ini sebuah hal besar, memang penuh pertimbangan kemarin, terima tidak terima, ya kita berani terima. Jadi kita menerima segala konsekuensinya seperti itu. Oke. Apa yang mungkin pertama dilakukan ini setelah mungkin kemarin terpilih sebagai rektor untuk bisa memajukan sebuah institut ini? Apa yang mungkin jadi target atau mungkin program-programnya ke depan? Baik, terima kasih. Program pertama mengevaluasi seluruh dosen, struktural dirubah sesuai tupoksinya,
dan ada target di setiap jabatan yang diemban oleh teman-teman dosen, dekan, dan wakil rektor. Dan setelah SDM dosennya berkualitas dan unggul, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang siap kerja dengan membuat kurikulum yang kompetitif sesuai zamannya. Sekarang sudah 2026, jadi kita menyesuaikan dengan zaman yang ada saat ini. Karena memang bagi saya, ketika mahasiswa itu tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai, itu adalah dosa besar bagi sebuah pemimpin dalam hal ini. Karena tanggung jawab orang tua menitipkan anaknya untuk kuliah di kampus kita, tetapi kita tidak memberikan mutu yang terbaik buat adik-adik mahasiswa ini, itu adalah hal yang sangat tidak baik. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa, dan ketika kita jadi mahasiswa, kita ingin ada hasil nyata setelah kita menempuh pendidikan ini dengan bekerja di tempat yang baik dan mempunyai peluang yang besar. Seperti itu. Itu ya. Baik, karena memang pernah merasakan jadi mahasiswa gitu ya, jadi tahu lah seperti apa sih harusnya, apalagi di zaman sekarang ya, memang harus ada banyak penyesuaian. Kemudian biaya pendidikan yang mungkin juga tidak murah gitu ya, salah satunya. Siap, untuk biaya pendidikan kami malah membuka 100 beasiswa buat putra-putri desa Sulawesi Tenggara. Jadi ada 100 beasiswa yang kami sediakan. Nama beasiswanya Yayasan Pendidikan Hino Biohanis, dan itu sudah tersebar informasinya. Dan ya mumpung lagi di hari-hari ini, saya coba menyampaikan bagi masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan kualitas yang baik, tetapi dengan mendapatkan beasiswa, kami membuka kesempatan itu di kampus kami untuk masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan terbebani dari segala biaya. Untuk 100 mahasiswa ya? Untuk 100 mahasiswa, dan sekarang sudah ada di angka 70 lebih mahasiswa yang mendaftar di program beasiswa ini. Wow, ini masih ada kesempatan nih ya. Mudah-mudahan didengar ya. Mudah-mudahan nanti kita share-share ke pendengar ya. Mudah-mudahan ada yang bisa bergabung juga di kampus INCASE ya? Iya, saat ini INCASE, Institut Kesehatan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Yes. Baik, Pak Rektor, kalau boleh tahu visi misi sebagai seorang rektor atau mungkin bahkan di luar itu ya, mungkin secara pribadi apa sih sebenarnya? Membangun SDM yang unggul. Kita tahu, saya sebelumnya kuliah di luar negeri dan saya paham betul bagaimana manajemen pendidikan, SDM, kemudian betapa kompetitifnya persaingan antar mereka, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang memang sangat-sangat profesional. Saya kuliah di luar negeri, teman saya multi negara, dari berbagai negara, dari China, dari Filipina, dari Thailand, dan dari India. Luar biasa pendidikan mereka, kompetisi dalam mengenyam pendidikan mereka luar biasa untuk mencapai hasil yang maksimal ke depannya, seperti itu. Oke. Baik, Pak Rektor, ini kalau kita mungkin lebih banyak mengulik-ngulik lagi, kayaknya waktunya mungkin sangat terbatas ya, karena kita cuma kurang lebih 1 jam gitu. Tapi mungkin lah nanti di lain kesempatan kita ngobrol lebih jauh lagi ya, karena di dunia pendidikan ini sangat kompleks ya, mungkin juga perlu untuk diperbincangkan seperti itu. Nah, kita kembali ke mungkin rutinitas sehari-hari selain mungkin aktivitas kampus yang memang sehari-hari, kalau tadi juga sempat ngajar ya. Di luar aktivitas sehari-hari, di luar aktivitas kampus, biasanya apa sih yang dilakukan nih Pak Rektor?
Saya lebih fokus ke bisnis juga, Oh, bisnis juga. ya untuk menopang Iya, kita punya finansial. Hmm. Kemudian ikut terlibat juga dalam beberapa politik praktis, karena kebijakan pendidikan tetap ditentukan oleh kebijakan dari hasil produk politik seperti itu. Iya, iya. Karena ketika pemimpinnya tidak memahami dan mengerti pendidikan, maka kebijakan yang dibuat tidak akan searah untuk kemajuan pendidikan kita, khususnya di Indonesia. Jadi Seperti itu ya harus di barengi juga tadi dengan segala hal yang mungkin juga bisa menopang tadi gitu ya. yes. Oke. Lalu untuk bisa membagi waktunya gimana nih? Secara kalau misalkan masih muda, biasanya kan anak-anak muda ya waktunya biasa nongkrong-nongkrong lah sama anak muda gitu ya. Ini gimana nih? Secara sekarang kan sibuk dengan dunia di kampus, bahkan sebagai rektor begitu ya. Nah, untuk membagi waktunya gimana nih Pak Rektor? Di yang jelasnya kita prioritas di jabatan yang kita emban, Ya. yaitu rektor. Kemudian kita luangkan waktu tetap juga untuk berbisnis, Ya. dan untuk ngumpul bareng teman-teman dan keluarga tetap ada, meskipun sudah jarang, bukan lagi seperti yang dulu. Iya, iya, tetapi ya kita sudah merasakan kita sudah berbeda fasenya sudah berbeda. Yang kemarin kita nongkrong itu sudah, saya rasa sudah terpuaskan lah. Sekarang kita sudah di fase menuju kedewasaan. Lagi ya, Seperti- kedewasaan. Yes. Oke, berarti salah satunya mungkin sudah terpikirkan nih kira-kira kapan nih untuk meritnya gitu juga mungkin Yes. sudah ada ya, sudah terplanning juga nih. Ya, kemarin sebenarnya tertunda karena ayahanda sakit, dan ayahanda sudah 8 bulan meninggalkan kita, dan kemarin saya fokusnya ke ayahanda, rawat ayahanda. Jadi bukan tidak menikah. Iya, iya. Kita pengen menikah di usia 30, kemarin pengen menikah, cuman ayahanda sakit, butuh butuh hal lebih dari anak-anaknya. Jadi Perhatian yang lebih gitu ya. yes, saya fokus di situ, dan ayahanda sudah pergi. Ayahanda juga sempat bilang ya sudah, lanjut ke tahap berikutnya pernikahan, tapi saya sampaikan bahwa kasih anak ke orang tua itu tidak datang 2 kali seperti itu. Jadi saya maksimalkan kemarin sama ayahanda, dan sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, dan planning untuk ke tahap berikutnya ada ya, insya Allah di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Amin. Ya sudah terwujud Amin. seperti itu. Iya. Wow, iya deh. Baik, tapi sebenarnya boleh tahu nih kalau sampai di titik ini pasti kan ada orang-orang yang mungkin menjadi support sistem terbaik lah seperti itu. Kira-kira siapa nih, atau mungkin ada sosok tokoh yang menjadi favoritnya juga siapa? Ya, yang support system pastinya orang tua, kemudian adik-adik yang harus dibiayai, diperhatikan. Karena kita orang ayahanda sudah tidak ada, kita sebagai pengganti dari ayahanda dalam hal ini kepala rumah tangga. Jadi kita berfokus untuk adik-adik dan ibunda sebagai support. Inspirasi banyak tokoh, baik tokoh nasional, tokoh kota Kendari, banyaklah yang sampai hari ini masih mensupport saya di setiap perjalanan yang saya lakukan. Oke, seperti itu ya. Oke, di luar aktivitas juga mungkin ada hobi yang biasa menjadi salah satu kegiatan rutin juga, mungkin seperti apa? Ya, kita motoran biasa. Oh, suka motoran. Motoran hobi udah dari zaman SMA sampai sekarang. Cuman aktivitasnya hanya dikurangi saja. Oh gitu. Maksudnya motornya ini ada kayak bersama komunitas gitu atau gimana? Iya, komunitas-komunitas. Ini jadi kebawahnya rektor Gal nih kalau sudah Oh iya betul. main-main anak komunitas. Ya, kurang lebih itu komunitas motoran. Sama teman-teman sih. Sama teman-teman. Iya. Tapi itu bukan kalau istilahnya kalau dibilang motoran kayak trek-trekan gitu ya. Kan jadi kayak itu tadi
anak-anak yang gaul apa gimana begitu. Nah, tapi konsepnya gimana nih? Apa yang biasa kan ada yang ugal-ugalan atau gimana nih? Iya benar, lebih kepada organisasi aja. Kalau yang seperti itu tidak, ugal-ugalan tidak. Atau mungkin motornya juga motor apa Motor moge sport gitu ya. Oke, itu ya. Tapi selain itu ada lagi mungkin? Nggak ada lagi. Saya sudah jarang beda. Ya sudah berbeda. Ketika lanjut kuliah di luar negeri sudah jarang beraktivitas di luar itu seperti itu. Nah ini kalau apa olahraga mungkin seperti itu. Ini masih biasa dilakukan nggak? Ya paling sekarang tinggal lari aja. Lari. Yes. Olahraga tinggal lari aja yang dirutinitaskan. Selain itu sudah dulu ya biasa main sepak bola tapi cuman sudah berbeda seperti itu sekarang. Oke, jadi memang kalau kayak aktivitas anak-anak muda juga sekarang ya kayak lari itu jadi apa ya lifestyle tren ya. Kota Kendari lagi FOMO ya. FOMO gitu kan. Tapi kalau untuk soal apa ya kemakanan mungkin nih hobi kayak makan itu gimana? Apa aja sih yang dimakan tidak pilih-pilih. Mungkin didikan ya karena orang tua ya makan apa adanya ya sudah kita makan. Apa yang ada kita makan seperti itu. Kalau masih ingat mungkin ada makanan-makanan tradisional mungkin ya kalau di dari Wakatobi sana kira-kira apa yang mungkin masih suka gitu ya? Yes, sebenarnya paling suka makanan telaki sebenarnya, sinamigi. Oh iya. Itu enak banget ya. Ya kalau di Wakatobi ada kasuami itu luar biasa enak juga. Seperti itu. Ini kan pernah tinggal kalau di luar negeri dulu boleh ditahu di mana? Yes, saya di Filipina, praktikumnya di China dan di Thailand seperti itu. Gimana dulu waktu kuliah di sana menyesuaikan dengan makanannya gimana? Ya agak sulit, awal-awalnya sulit. Ya kita mencoba semua varian makanan dan ketika sudah mencobanya baru kita tentukan yang mana makanan yang kita fokus untuk dimakan hari-hari seperti itu. Oke, seperti itu ya. Karena memang yang ada di sana yang mungkin harus kita bisa menyesuaikan ya, Pak Rektor ya. Yes, benar. Oke. Nah, untuk saat ini karena sudah menjadi seorang rektor gitu ya, pasti mungkin tadi salah satu yang pencapaian yang dicita-citakan atau mungkin progres ke depannya adalah profesor gitu ya. Yes, profesor. Selain itu mungkin apa yang ingin dicita-citakan dan mungkin bersama dengan orang-orang terkasih gitu ya ke depannya seperti apa? Mungkin hal-hal yang apa yang menjadi impian ke depannya. Impiannya di usia 40 kita sudah menikmati hidup ini seperti itu. Tidak lebih dari itu. Iya, sudah tuntas lah semua di usia 40. Kita masih ada waktu 7 tahun untuk menyelesaikan itu seperti itu. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi memang sangat apa ya, masih menikmati hidup ya sekarang sih, maksudnya kerja keras dulu. Yes. Tapi kalau bisa dibilang tadi mengalir dengan segala kemampuan memang yang dimiliki ya. Yes. Menerima ketika mungkin masih diberikan kesempatan itu yang diterima juga gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Sayang sekali Pak Rektor, ini waktu kita sudah hampir tuntas gitu ya. Mungkin apa yang ingin disampaikan juga kepada pendengar kita bahwa memang usia muda juga punya apa bisa dikatakan ya, punya inilah kita bisa menjadi seorang rektor gitu ya. Pastinya punya sesuatu hal yang mungkin bisa disampaikan, dibagikan kepada pendengar kita supaya mereka yang punya kemampuan juga bisa sama mungkin kayak seperti Pak Rektor begitu. Baik, terima kasih Kakak. Jadi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan melalui perantara orang lain, kita menerimanya dan memaksimalkannya, karena usia seperti hari ini, usia 33 tidak mungkin kembali ke usia 32, malah akan bertambah ke 34 dan 35. Jadi ketika masih di usia
tiga contohnya hari ini kita maksimalkan target itu dan kita capai. Tetapi ketika tidak tercapai, mungkin ada jalan lain yang sudah Tuhan berikan untuk kita, dan insya Allah semuanya pasti akan baik ketika kita berpikir positif. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Terima kasih banyak ini Pak Rektor sudah menyempatkan hadir ya di studio. Siap, saya terima kasih juga dan minta maaf Di lain merepotkan. kesempatan mungkin kita bisa ngobrol mungkin lebih ke dunia pendidikan ya. Siap. Banyak hal mungkin yang ingin disampaikan ini terkait dengan dari Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rektor Dr. Laude Muhammad Adi Ardiawan SCAP NSM Kes PhD, Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Semoga sehat selalu. Amin. Di usia yang masih muda pastinya pencapaian yang luar biasa ya. Kami ucapkan juga selamat. Semoga sukses ke depannya. Amin. Ya, dan tentunya banyak capaian-capaian yang bisa diraih juga ya untuk di Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Bincang Inspiratif siang hari ini. Rektor termuda Indonesia Timur ya, yang tentunya menjadi inovasi, perubahan dan dampak nyata untuk pendidikan. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu. Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!